oligarki. Makanya menyebutnya tidak lagi otoritarianisme tapi oligarkisme gitu loh. Oke. Tapi orang Ethiopia sendiri tidak pernah bisa menikmati secangkir kopi itu karena harganya sangat tinggi. Sementara kopinya itu kopi terbaik di dunia katanya dari Ethiopia. Nah, ini bisa jadi kutukannya meluas, tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga ke ormas-ormas. Betul. Iya betul. Setuju saya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Wonder Home Podcast, masih bersama saya Syifa Amin, dan pada kesempatan kali ini kita akan ngobrol tentang hal yang sangat aktual berkaitan dengan peraturan pemerintah yang baru saja diterbitkan, yang intinya adalah pemberian izin usaha tambang kepada badan usaha atau badan bisnis ke ormas keagamaan. Nah, ini memicu kontroversi di mana-mana dan kita akan bincang dengan yang tak asing lagi dengan Pak Ade Ma'ruf. Dulu kita ngobrol tentang sovereignty, ecological sovereignty. Nah, kan ini kan urusannya dengan tambang, soal lingkungan, environment atau ekologi ya. Siapa lagi kalau bukan Pak Ade yang ngobrol. Pak Ade, kalau Pak Ade Ma'ruf posisinya gimana ngelihat Ini kan pemerintah, kalau klaimnya pemerintah ini adalah kebaikan hati pemerintah, berbagi usaha, berbagi sumber daya lah kepada ormas keagamaan. Gimana kalau posisi Pak Ade? Menurut saya itu overclaim. Overclaim ya. Overclaim karena kita mungkin harus membacanya dalam konteks bagaimana wajah kekuasaan dan demokrasi yang juga ditampilkan oleh rejim Pak Jokowi selama ini gitu. Dalam konteks isu sumber daya alam maupun tambang, justru di situ banyak kritik sebetulnya. Dari banyak aktivis, dari banyak ilmuwan, dari banyak akademisi, bahwa Jokowi ini kan kalau dalam konteks pembentukan negara dan cara dia mengelola demokrasi itu sering dikatakan menampilkan kembali developmental state dengan wajah yang baru. Developmental state dengan wajah yang baru. Makanya istilahnya neo-developmental state. Oh, neo-developmental state. Yang dulu itu misalnya merujuknya kepada Pak Harto. Betul sekali. Merujuk pada Pak Harto. Sebetulnya istilah developmental state itu sebetulnya referensi yang dipakai oleh banyak ilmuwan yang mengkaji ekonomi politik dan pembangunan, yang melihat, ternyata di Asia negara itu di samping menjadi aktor juga menjadi eksekutor. Dia aktor tapi juga eksekutor sekaligus. Aktor, regulator, eksekutor, betul. Semuanya. Iya. Dan development, kenapa disebut developmental state? Karena development itu tidak lagi menjadi sebuah proses, tapi sebuah project. Jadi kalau development sebagai sebuah proses, itu menjadi untuk masyarakat gitu loh. Tapi development sebagai project, kita harus bertanya itu project siapa gitu kan. Nah, dalam developmental state itu ciri-cirinya antara lain mereka sangat berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tapi mengabaikan suara-suara publik. Pertumbuhan ekonomi abai terhadap suara publik. Iya, artinya salah satunya. Nah, bedanya developmental state dengan neo-developmental state. Kalau developmental state itu hidup di rezim otoriter, kalau neo-developmental state itu hidup di negara demokratis. Jadi di dalam demokrasi ada
oligarki. Makanya menyebutnya tidak lagi otoritarianisme tapi oligarkisme gitu loh. Oke. Oligarki karena penguasanya segelintir penguasa ekonomi. Betul. Nah, tapi kalau ditanya demokratis enggak? Ya demokratis. Dengan indikator apa? Masyarakat bisa bebas melakukan kritik misalnya. Hal yang tidak ada pada era developmental state. Yang otoriter. Yang otoriter karena setiap suara pasti dibungkam kan waktu zaman dulu. Tapi kan sekarang suara dibiarin. Kita mengkritik apa aja seolah-olah bebas kan. Mau bikin podcast seperti ini kita bebas melakukan kritik. Tapi cara produksi kekuasaan dalam hal misalnya sumber daya alam, bagaimana kemudian rezim penguasa ini dikelola, mereka bikin oligarki gitu loh. Ya seperti kasus-kasus yang kita bisa highlight misalnya kasus MK, kasus MA, kan itu seolah imun dari kritik publik kan. Tapi bahwa kritik publik itu diberi tempat, oke. Tapi mereka punya cara produksinya sendiri, punya gitu. Logiknya sendiri, cara produknya sendiri. Nah itu dianggap angin lalu aja. Iya, dianggap angin lalu aja. Sekedar mengatakan pada dunia bahwa Indonesia demokratis gitu kan. Tapi bagaimana cara produksi kekuasaan itu hal yang berbeda gitu loh. Nah itu sangat sublim. Itu neo developmental state. Jadi yang kedua yaitu tadi developmental state itu menjadikan segala hal termasuk lingkungan itu sebagai basis produksi ekonomi untuk pertumbuhan gitu loh, untuk mengejar pertumbuhan. Tapi kalau gini Pak Ade, mungkin orang bisa berargumen bahwa apa salahnya dengan pembangunan, dengan developmentalisme atau developing inilah pertumbuhan lah. Kalau dulu misalnya zaman Pak Harto kan ada Pelita 1, 2, 3, 4, 5. Betul. Ini kan bagi sebagian orang ini kan pilihan. Betul. Gitu. Kita mau bangun ekonomi dulu atau demokrasi dulu. Misalnya kayak gitu gimana? Ada sebuah buku yang menulis gini. Development is cruel choice. Pembangunan itu memang pilihan yang menyakitkan gitu kan. Tapi yang jadi perkara adalah bukan soal pada ini pembangunan atau bukan pembangunan, tapi dengan cara seperti apa pembangunan itu dikerjakan gitu kan. Nah, sisi paling tragis dari developmental state dulu, dia kan hanya memakmurkan segelintir orang, dan itu nanti akan diulangi lagi dengan wajahnya yang baru kan. Nah, sekarang makanya ada oligarki. Nah, terkait dengan itulah maka mungkin menurut saya melihat fenomena ormas diberikan konsesi tambang yang sekarang lagi ramai itu, kita harus melihatnya dalam konteks Indonesia itu menampilkan wajah pembangunan seperti apa dan paradigma pembangunan seperti apa yang diusung oleh rejim Jokowi. Baru kita bisa menempatkan kira-kira positioningnya seperti apa, implikasi yang akan diterimanya seperti apa, serta apa kira-kira dampaknya di masa depan baik. Kan ada dua isu nih di sini. Ada dua isu. Yang pertama isu tentang demokrasi. Yang satunya tentang isu ekologi kan. Dua soal ekologi, soal lingkungannya. Jadi dua hal itu saya pikir yang harus kita jernihkan dulu, diuraikan. Pak Jokowi itu menempatkan ekologi itu dalam logika cara produksi seperti apa. Nah, dengan cara itulah maka kita bisa menempatkan misalnya apakah pemberian konsesi terhadap organisasi keagamaan benar-benar memang mau memberikan semacam dalam tanda kutip ruang bagi organisasi keagamaan untuk mencari modal dirinya sendiri, atau jangan-jangan itu hanya untuk politik legitimasi, karena di ruang ekologi, di ruang environment itulah medan kritik publik terhadap rejim Jokowi itu justru sangat kuat. Sangat kencangnya di situ. Gitu. Jadi dengan mengurai itu saya pikir kita bisa
kira-kira apakah Muhammadiyah misalnya nanti tidak akan terseret dalam, saya menyebutnya dalam trap dari kekuasaan rejim Jokowi. Artinya kalau ada persoalan lingkungan seperti yang sekarang lagi rame misalnya di Papua dengan tagar apa tuh kemarin? All Eyes on Papua. All Eyes in Papua. Itu nanti kalau misalnya organisasi keagamaan menjadi aktor di dalamnya, kemana lagi kita harus berharap untuk menampilkan suara-suara misalnya yang membela lingkungan, gitu. Pembelaan terhadap lingkungan betul, yang ada ya. Betul. Karena di Indonesia menurut saya organisasi keagamaan khususnya yang besar seperti Muhammadiyah, NU menjadi entitas paling ujung dari demokrasi gitu loh. Ketika entitas-entitas masyarakat sipil lain mengalami kooptasi sedemikian rupa, organisasi keagamaan itu dengan semua resourcesnya, dengan jumlah pengikutnya yang besar, menurut saya masih punya bargaining. Nah, bayangkan aja kalau dia misalnya dapat jatah mengelola tambang, dan tambang itu jadi sumber masalah pembangunan hari ini, kan menurut saya itu kayak political trap atau jebakan politik ya. Jebakan politik gitu. Nanti kalau pemerintah disalahkan bisa dialihkan. Betul. Tuh, kita kan sama-sama bikin salah. Itu mereka juga ikut kok gitu kan. Jadi menurut saya itu yang harus dipikirkan. Diwaspadai, ya. Harus direview lah. Oke. Tapi beberapa berita terakhir kan kemudian ada semacam dalam tanda kutip revisi juga dari pemerintah bahwa yang diberikan kepada organisasi keagamaan itu bukan pada ormasnya, tapi pada unit bisnisnya gitu. Betul. Nah, pertanyaannya kemudian nanti kalau misalnya ormas keagamaan tidak punya unit bisnis dan dia pasti dijadikan bendera. Dijadikan bendera. Dan nanti ada oligarki itu yang melihat, oh inilah kita pakai bendera Muhammadiyah aja kan. Jadi tetap aja 4L lu lagi. Pemainnya tetap saja gitu. Cuma stempelnya beda gitu. Jadi menurut saya perlu diskusi dan elaborasi panjang. Kalau misalnya Menteri Lingkungan Bu Siti Nurbaya itu kan bilang selama ini kan juga ormas itu bikin proposal ngajukan ke pemerintah dan pemerintah juga mungkin ngasih gitu ya, ada dana yang dari pemerintah, terutama kalau ormas itu menguasai satu departemen apalagi gitu. Artinya apa itu namanya, kedekatan hubungan pendanaan dengan pemerintah ini kan sudah kental. Nah, kalau kemudian sekarang dikasih tambang, harapannya bisa lebih. Ya, tapi setidak-tidaknya kalau kita dikasih tambang dan mengelolanya dengan riang gembira misalnya kan, begitu aja kita terima misalnya, kita bagian dari cara produksi oligarki dong, gitu loh. Ya. Tapi kalau proposal kan sifatnya ya agak-agak ada seleksinya gitu loh, ada dari sumber-sumber lain yang tidak harus dari tambang misalnya kan. Jadi kalau menurut saya sih ini harus kita lihat sebagai suatu jebakan ketika dalam isu lingkungan, dalam isu ekologi itu banyak sekali masalah yang masih problematis. Kalau tadi kan Kang Ade bilang ada dua isu nih, satu soal demokrasi, dua soal ekologi. Let's say secara demokrasi lah. Di mana kira-kira potensi yang bisa membahayakan demokrasi itu ketika ini kan usaha tambang sebenarnya sektor market lah, sektor apa ya atau sektor publik atau saya nggak tahu. Kira-kira potensi yang membahayakan demokrasinya di mana ketika elemen masyarakat ormas diajak untuk mengelola sumber daya alam itu? Sebetulnya banyak kajian-kajian yang menghubungkan sekarang isu-isu sumber daya alam dengan politik, dengan demokrasi. Saya ambil contoh misalnya tentang
beberapa tulisan misalnya, beberapa karya yang sempat saya baca misalnya, tambang di Indonesia itu sejak adanya rejim pilkada, sejak Indonesia memasuki demokrasi liberal, itu cenderung digunakan sebagai political shelter. Sebagai political shelter. Political shelter. Artinya tempat berlindung dan tempat mengeruk berbagai keuntungan. Karena kenapa? Karena biaya politik di Indonesia itu sangat mahal. Misalnya taruhlah untuk menjadi bupati gubernur di wilayah yang memiliki zona hutan dan pertambangan yang sangat kaya, misalnya seperti di Kalimantan. Kita kan banyak informasi betapa jor-jorannya kan uang untuk pilkada itu kan, untuk menjadi kandidat. Bahkan di pimpinan lokal aja sudah. Betul, ongkos politiknya mahal sekali. Dan tambang menjadi arena yang sangat seksi untuk menampilkan kerumunan yang bisa mengeksploitasi tambang itu dan dikonversi menjadi sumber daya politik. Jadi sumber daya alam di Indonesia menjadi sumber daya politik. Itu repotnya gitu loh. Dan persis dalam isu-isu itu semua, civil society kan sangat lemah. Ini tadi kan biasanya dibagikan ada state, ada market, ada civil society. Karena di Indonesia, civil society yang kuat di Indonesia itu terlalu berfokus di Jakarta. Anda boleh sebut gerakan sosial civil society dari level grassroots mana di daerah yang cukup kuat. Bukan karena tidak ada orangnya, tidak ada eksponennya, tapi menurut saya karena resiko yang dihadapi itu makin jauh dari Jakarta, itu makin besar resikonya gitu loh. Kalau hipotesis saya seperti itu. Kalau di Jakarta banyak sekali kalangan-kalangan civil society, dari NGO, dari ormas, dari media, yang istilahnya mereka cukup punya bargaining cukup bagus, sehingga political risk dan resiko yang lain juga bisa sedikit diminimalisir. Tapi di daerah, saya pikir resikonya akan lebih banyak gitu, sehingga cerita tentang tambang yang dieksploitasi, hutan yang dieksploitasi, itu banyak sekali berlangsung di daerah karena memang local civil society-nya juga agak lemah ya. Lemah. Nah, kalau misalnya katakanlah kita berimajinasi Muhammadiyah ikut di menerima itu dalam proyek-proyek tambang misalnya seperti itu, kan kita akan society versus society nanti, gitu loh. Jadi akan ada saling klaim, saling rebut arena karena tambang menjadi political shelter tadi. Jadi horizontal clash ya, ada clashnya di level civil society. Betul gitu loh. Sehingga kalau sudah isunya sudah ekstraksi, ekonomi yang ekstraktif seperti tambang itu, pastikan itu soal ini ikut bermain, soal political resources juga akan bermain. Jadi natural resources itu akan menciptakan new political resources baru gitu. Dan itu terjadi dalam cerita-cerita pilkada, di mana pilkada kemudian identik dengan misalnya tambang yang dikeruk, hutan yang dibabat, hutan yang dikonversi misalnya. Karena itu tadi biaya politik mahal ya. Kontestasi mahal, sehingga alam itu seperti saya pernah bilang dalam bincang-bincang sebelumnya tadi, masalahnya alam itu tidak punya perwakilan politik gitu. Nggak punya perwakilan politik yang menyuarakan mereka gitu ya. Di Indonesia sistem demokrasi kita, politik itu masih menyuarakan manusia, masih menyuarakan entitas yang dihuni oleh
oleh kelompok tertentu. Ya, soalnya kan DPR perwakilan rakyat, bukan perwakilan lingkungan atau gitu. Perwakilan alam gitu. Makanya itu mungkin kalau kita berkaca pada gerakan-gerakan ekologi yang ada di beberapa negara di dunia sekarang mulai ada kesadaran untuk mengatakan bahwa hutan, bumi, air itu harus punya perwakilan politik, gitu, okay. Yang kita sebut dengan ekologisme itu. Ekologisme. Gerakan ekologisme. Oke, sebelum kita masuk yang sisi ekologinya, Pak Ade. Kalau tadi kan disebutkan ada potensi apa itu namanya? Kalau civil society, masyarakat sipil ini diberi ruang, diberi konsesi, tadi ada konflik horizontal atau bertarung lah antara mereka sendiri. Mungkin dalam imajinasi atau dalam pemikiran pemerintah lah katakan. Saya mencoba membaca pikirannya gitu. Loh, bukannya malah kalau mereka diberi suntikan sumber apa itu namanya sumber-sumber alam ini tadi, malah tambah kuat ini civil society-nya. Bukannya mereka tambah berdaya, bisa mengembangkan sekolahnya, misalnya di let's say di sekitar eksploitasi atau eksplorasi tambang itu masyarakat sipilnya lemah gitu. Kalau ada NU, ada Muhammadiyah, ormas keagamaan yang juga turut menguatkan civil society di sana, itu mungkin nggak? Kalau Anda berpikir finansialnya masuk akal gitu loh. Berpikir finansialnya. Tapi kan kita harus berpikir bahwa tambang itu adalah sebuah arena yang menuntut cara produksi yang tidak kayak instan. Ini ada tambang loh, silahkan kelola kemudian dapat uang, kan nggak gitu mikirnya kan. Tapi juga terkait dengan saya bilang tadi bahwa pelik gitu masalah sumber daya alam di Indonesia itu kan masalah pelik. Hubungannya relasinya dengan politik sangat kompleks, dengan dunia korporasi juga sangat kompleks, dan mau tidak mau kan. Saya tidak begitu yakin bahwa organisasi keagamaan yang punya konsesi misalnya tambang tertentu, dia akan mengelolanya secara otonom atau independen. Pasti dia menginvite entitas korporasi, entitas pebisnis, entitas politik juga atau lobby-lobby. Jelas gitu kan. Jadi nanti justru akan semakin menjerumuskan ormas keagamaan itu pada politik yang sifatnya transaksional gitu loh. Organisasi keagamaan kan pada hakikatnya dibangun dengan semangat voluntaristik. Semangat voluntaristik dan imparsial dan independen dari negara kan. Nah, kalau misalnya dikunci dengan konsesi seperti itu, saya tidak bisa membayangkan gitu loh. Karena tadi seperti Mas Iva bilang tadi, suatu saat negara akan di blame karena soal ekologi yang rusak. Mereka akan dengan mudahnya mengatakan ini juga ada partisipasi organisasi keagamaan loh. Jadi menurut saya perlulah dipikirkan mungkin. Niat pemerintah seperti itu juga bagus mungkin, karena yang juga harus dipikirkan kan organisasi keagamaan di Indonesia tidak cuma 1-2 gitu loh. Betul. Banyak. Spektrumnya kan banyak. Ya kita mungkin hanya selama ini melihatnya di Jogja mungkin kan, di Jawa, di Jakarta. Tapi makin ke timur kan di mana tambang berada kan nanti ada list-list baru organisasi keagamaan. Gimana coba? Dengan divisi ekonomi bisnisnya. Betul gitu kan. Hanya untuk mendapatkan konsesi itu gitu kan. Nanti orang akan mengajukan, kami juga organisasi keagamaan. Betul. Nanti rumit menurut saya. Rumit. Ya. Dan juga gini, mungkin komunitas keagamaan juga mesti paham tadi itu konteks politiknya, konteks ekonomi, konteks ekologinya. Kalau tidak, gampang sekali melegitimasi. Ada hadisnya nih, apa itu namanya? An-nasu syuraka'u fi thalas. Ada filma dalam air, dalam al-kala, dan finnar dalam api. Pokoknya di sumber dayanya harus dikelola secara bersama. Orang agama juga harus ikut
serta inilah gitu, mengelola gitu. Nah, masalahnya negara selama ini tidak pernah bersama. Dia oligark gitu. Dia oligark. Yang saya sebut tadi, neo-developmental state itu menempatkan tambang sebagai sumber akumulasi kapital. Dan orientasinya bukan pada development tapi pada growth. Kan beda tuh. Development dan growth. Apa itu beda duanya itu? Dalam referensi yang baku, growth itu dipahami sebagai growth dan development itu sama-sama transformasi. Cuma kalau growth itu transformasi kuantitatif. Growth kuantitatif, pertumbuhan itu. Kalau development itu transformasi kualitatif. Misalnya, saya punya rumah 3. Rumah 3 kalau logikanya growth, saya dianggap sukses memiliki pertumbuhan karena saya punya rumah 3. Tapi kalau development, pakai logika development, rumah itu diapain? Apakah hanya sebagai pajangan atau direntalkan, disewakan, jadi sumber saya mengalami kenaikan kelas gitu. Nah, yang sering dimention oleh pemerintah selama ini tentang investasi, tentang pertumbuhan, itu semuanya adalah parameter growth. Parameter pembangunan itu, parameter development itu, negara berubah dari negara tradisional menjadi negara modern. Itu development parameter gitu loh. Dari yang buta hurufnya sekian persen menjadi sekian persen. Itu kan kualitatif. Minat dari literasinya misalnya, itu kan kualitatif. Kesehatan. Bukan hal-hal yang sifatnya kuantitatif. Nah, pertambangan di Indonesia dan ekologi di Indonesia itu akhir-akhir ini sejak Jokowi menetapkan proyek-proyek turisme premium itu justru banyak dikritik karena dia hanya berorientasi pada growth, bukan pada development. Dulu kalau nggak salah, sebuah majalah di Jakarta, majalah Tempo, pernah melakukan reportase investigasi tentang proyek-proyek wisata premium. Itu yang Danau Toba, terus Komodo itu ya, Raja Ampat. Itu masuk ke dalam proyek wisata kelas dunia katanya kan. Tapi kan menurut laporan majalah Tempo, di dalamnya juga ada cerita tentang bagaimana masyarakat kemudian harus pindah, misalnya masyarakat lokal, forest community, komunitas adat misalnya, yang juga ternyata mengalami proses marginalisasi di dalamnya. Nah, tambang juga menurut saya kurang lebih seperti itu gitu loh. Tambang juga hampir semuanya misalnya operasinya dilakukan oleh mereka-mereka yang berasal atau dekat dengan kekuasaan. Dari Jakarta, dari lingkaran-lingkaran yang seperti banyak mungkin pernah didiskusikan oleh orang misalnya. Nah, cerita-cerita tadi menurut saya penting untuk kita display supaya tadi saya takutnya ini adalah political trap. Dan ini takutnya saya bahasa orang sorry. Itu jebakan politik tadi itu ya. Jebakan politik. Terus dan kemudian yang satu lagi ada yang dari kajian HI itu, ini cara negara membangun sekuritisasi. Sekuritisasi, mengamankan, bukan security ya loh, pengamanan, securitization gitu loh. Securitization, udah kita amankan blok-bloknya gitu. Udah semuanya udah sempurna. Mari kita eksploitasi rame-rame. Biar nggak ada lagi suara sumbang yang mengitarinya. Suara-suara gitu. Iya, pemerintah mungkin juga melakukan kalkulasi bahwa
suara civil society yang paling kuat di Indonesia itu yang berasal dari organisasi keagamaan. Berhitung juga. Berhitung juga ya. Iya. Gitu loh. Jadi udahlah biarkan para NGO itu menggonggong gitu kan. Kan organisasi keagamaan sebagai entitas civil society udah kita kunci gitu loh. Kita logikanya gitulah kira-kira kan. Jadi mereka dapat justifikasi kan. Belum lagi NGO sekarang pelesetan untuk mereka adalah next government organization kan. NGO next government organization. Next government officials. Next government officer. Pegawai inilah pemerintah berikutnya. Iya. Karena sekarang banyak di pemerintahan Jokowi yang berasal dari kalangan NGO kan. Aktivis NGO dulunya kan. Makanya ada pelesetan tuh. Teten Mas Duki. Kan nyoba pelesetannya itu next government officer gitu. NGO. Jadi kalau Mas Iva mau jadi next government officer aktif di NGO. Gitu. Gitu ya. Terus kemudian apa itu tadi? Ya misalnya kayak Menteri Investasi itu kan juga bilang ini izinnya NU sudah mau keluar nih. Saya nggak tahu di bulan depan Juli atau kapan gitu. Terus kemudian yang lain-lain kalau nggak mau dikasih kayak ada semacam ancaman gitu. Awas lo kalau nggak mau gitu. Ya itu menurut saya salah satu karakteristik itu developmental state, new developmental state yang gitu. Stick and carrot. Stick and carrot. Gitu dan kan. nanti kalau misalnya nerima gitu biasanya kan gini. Berterima kasih dong sama Pak Jokowi ini semua gara-gara Pak Jokowi. Lagi-lagi lagi. Kata kuncinya legacy pokoknya. Kuncinya gitu ya. Jadi menurut saya ya harus berhitung lah. Jadi ya kita misalnya organisasi keagamaan oke lah butuh kapital untuk menggerakkan organisasi. Tapi kan apa dengan adanya konsesi seperti itu tidak spending organisasi keagamaan juga malah akan bertambah mungkin. Kan tidak mungkin 1-2 tahun 5 tahun mungkin hasilnya datang. Kita harus jadi organisasi keagamaan nanti yang saya takutkan kalau misalnya nggak hati-hati itu jadi arena rent seeking. Arena rent seeking. Rent seeking itu salah satu konsep dulu kalau nggak salah diperkenalkan oleh ilmuwan Arif Budiman. Arif Budiman yang di Australia sekarang. Dia mengkaji tentang watak pembangunan di Indonesia. Dia bilang pembangunan di Indonesia itu cenderung menciptakan rent seeker, pencari rente. Pencari rente itu kita hanya agen. Nanti agen itu kan menjual segalanya ke proposal ke dunia luar. Nanti kita dapat selisih gitu loh. Akibatnya kan dapat margin gitu. Nah, nanti uang terbesarnya cash flow-nya itu tetap akan mengalir ke mereka pemilik modal yang kuat, dan kita hanya menerima hasil sebagai rent seeker tadi. Receh gitu. Recehan. Selama ini kan gitu kan. Dan udah seneng lagi. Udah seneng gitu loh. Udah seneng recehan. Jadi saya khawatirnya Muhammadiyah jadi lembaga rent seeker gitu loh. Dan itu berbahaya gitu loh. Bahaya ya, kayak tadi kita juga bincang dari ini sisi ekologinya gitu. Ada istilah yang menarik tadi Pak Ade, yang istilahnya resource curse. Kutukan sumber daya alam kalau dikelola. Itu kayak gimana ya? Itu potensi juga terjadi kalau misalnya ormas masuk ke dunia gelanggang ini ya. Iya, jadi resource curse itu satu istilah yang dulu diperkenalkan oleh Hardin ya, untuk mengatakan bahwa kenapa kok di negara-negara berkembang Asia, Afrika, mereka memiliki banyak sekali sumber daya alam,
tapi masyarakatnya miskin gitu loh. Apakah tidak ada kelimpahan sumber daya alam itu terhadap masyarakat setempat atau cara produksinya yang salah gitu loh. Ternyata itu tadi, karena yang mengelola sumber daya alam itu sebagian besar datang dari kekuatan-kekuatan politik dan bisnis yang bukan berasal dari daerah setempat. Akibatnya dia menjadi kutukan gitu. Kaya tapi miskin gitu loh. Seperti cerita kopi Ethiopia yang dijual ke salah satu brand kopi ternama kan. Yang mungkin anak-anak muda tahu ya. Tapi orang Ethiopia sendiri tidak pernah bisa menikmati secangkir kopi itu karena harganya sangat tinggi. Sementara kopinya itu kopi terbaik di dunia katanya dari Ethiopia. Nah, nggak boleh nyebut nama. Meskipun nama paling keren adalah Starbucks gitu. Iya. Nah, paling keren Starbucks misalnya. Jadi itu ada istilah ini istilah panen tapi kau menderita gitu loh. Gitu ya. Jadi itu kayak logika kutukan sumber daya alam itu seperti itu. Gitu. Ya kayak Freeport, kayak kasus macam-macam lah di Kalimantan misalnya kan. Kalimantan, di Sumbawa, di mana-mana. Jadi menurut saya justru kita harus memperkuat civil society termasuk organisasi keagamaan justru untuk melakukan protes terhadap negara yang menurut saya sudah sangat eksploitatif gitu loh. Jadi bukan kebetulan misalnya tawaran terhadap bukan kebetulan menurut saya tawaran konsesi tambang itu hadir pada bulan-bulan ini. Ketika pertama IKN akan benar-benar dijadikan legasi untuk Jokowi. Jokowi juga sebentar lagi. Sementara kasus-kasus lingkungan lagi menjadi perhatian tidak hanya di Indonesia tapi di dunia internasional termasuk All Eyes in Papua itu tadi. Jadi menurut saya dan dana IKN juga nggak kelihatan prospeknya gitu. Makanya gitu. Jadi sisi trapnya menurut saya kalau dari sisi saya ya, dari sisi saya sebagai orang yang mengkaji kajian ekologi seperti itu, perlu dipertimbangkan ulang gitu loh sama ormas, atau ada klausul lain yang mungkin bisa lebih bermartabat gitu loh. Meskipun dari pemerintah dan update terakhir direvisi lagi itunya pasal-pasalnya gitu. Pasal-pasalnya. Klausul apa kira-kira yang bisa itu tadi? Let's say sekarang kan misalnya yang jelas menerima itu kan Nahdlatul Ulama NU dalam hal ini. Agar misalnya organisasi sebesar NU itu tetap punya dalam tanda kutip dignity lah. Meskipun sudah menerima ini, sudah kadang menerima. Poin-poin apa yang perlu masukkan itu? Poin pertamanya kita harus memperjelas dulu posisi organisasi keagamaan kita itu seperti saya bilang. Saya tadi sudah sampaikan. Posisi organisasi keagamaan dalam ruang demokratik kita hari ini itu menjadi the last hope. The last hope ya, the last resort, pengharapan terakhir. Pengharapan terakhir bagi untuk menagih kekuasaan supaya tidak melakukan abuse of power, gitu kan? Kan banyak kasus-kasus sebelumnya yang abuse of power, di mana organisasi keagamaan itu cukup artikulatif, tampil di depan, dan para aktivis-aktivis yang non keagamaan dari kalangan NGO itu mereka membangun koalisi bersama. Nah kalau misalnya Muhammadiyah ikut menjadi oligarki tambang, saya tidak bisa membayangkan misalnya kalau ada misalnya besok ada kasus
eksploitasi yang pembabatan hutan di mana-mana kayak kasus di Papua sekarang. Siapa harapan terakhirnya? Jadi mendingan menurut saya udah mekanismenya mungkin melalui corporate social responsibility yang diperketat, misalnya dengan cara melibatkan organisasi keagamaan atau di mana yang paling terdampak tambangnya itu, di situ organisasi keagamaan bisa mendapatkan ruang partisipasinya gitu loh. Tidak dipukul rata gitu loh. Tidak dipukul rata yang malah mengunci tadi mendorong organisasi keagamaan ke dalam jebakan-jebakan politik yang menurut saya akan berdampak luas gitu loh. Berdampak luas bagi demokrasinya, ya berdampak luas bagi eksistensi organisasi keagamaannya gitu loh. Itu Muhammadiyah kan juga pernah beruji coba lah, beruji coba unit-unit bisnis. Tapi kan juga sampai sekarang kan nggak ada kabarnya kan? Iya, dulu kan ada bank ya. Bank Perserikatan ya, gitu. Kan? NU juga pernah punya Bank Nusuma zaman Gus Dur dulu itu. Apa kabar kan? Apa kabar itu? Ini tambang yang lebih sophisticated kan? Lebih sophisticated, mafianya lebih. Nah, gitu kan? Nah, masa kita nggak mereview gitu kan? Istilahnya kalau bikin bank itu kan mungkin tidak sekompleks tambang kali ya. Betul. Nah, hanya kita punya institusi dengan sistem tertentu, saya tidak tahu ya. Mungkin masih lebih paham karena mempelajari ekonomi Islam. Tapi tambang kan lebih rumit gitu loh. Lebih rumit. Harus ada approach ke masyarakat lokal. Approach masyarakat lokal, ke politisinya, ke makelar-makelarnya, ke macam-macam. Belum equipmentnya, betul. Itu kan rumit gitu. Jadi kita harus belajar juga lah. Menurut saya yang paling normal adalah biarkanlah ormas itu menjadi blok civil society yang kritis, ya, tanpa dikasih konsesi apapun. Ya perkara bahwa negara harus mengeluarkan uang atau mendanai itu memang kewajiban negara gitu loh. Kewajiban negara. Itu sebenarnya negara. Untuk mau, karena kita juga menggerakkan ruang sosial lewat pendidikan. Betul, pendidikan kita ormas kan nggak dibayar gitu kan. Ngurusin pendidikan dan macam-macamnya tuh. Jadi harusnya kita menagih obligasi dari negara gitu loh kan. Jadi bukan diiming-imingi dengan cara politik tambang yang ujung-ujungnya malah menjerumuskan dalam tanda kutip ormas keagamaan pada logika-logika new developmental state tadi. Neo-developmentalisme state tadi itu ya. Jadi nggak ada yang menjaga kewarasan publik. Nah, itu poinnya ya. Kan tidak cuma tambang yang dipikirkan kan. Betul. Kalau mau waras, ada yang bersuara jernih ya. Biarkan itu hitohnya memang di sana. Betul. Kalau nanti hitohnya dibawa ke alam transaksional, betul. Gitu, habis. Di situ poinnya saya pikir sisi transaksionalnya itu yang menurut saya perlu dikritisi gitu loh. Khususnya bagi mudah-mudahan di organisasi keagamaan kayak Muhammadiyah masih adalah mereka-mereka yang tidak sekedar ngambil isu tambangnya aja, uang tambangnya aja gitu loh. Tapi melihatnya dalam konteks mazhab pembangunan apa yang sedang diajukan atau dipropos oleh Jokowi gitu loh. Betul. Dan ciri utama neo-developmentalisme tadi itu oligarkinya itu tadi, watak oligarkisnya itu tadi yang bahaya. Berbahaya karena pembangunan hanya untuk segelintir orang, dikerjakan juga oleh segelintir orang. Nanti juga yang dapat berkahnya orang-orang di seputar circle kekuasaan. Tapi mereka menyuarakan demokrasi gitu loh.
Jadi kita udah berbuih-buih, demokrasi mereka tetap aja. Kasus-kasus lain kan sudah ada preferensinya kan. MK, MA, mahkamah kakak, mahkamah anak kan. udah apa MK belum selesai urusan sekarang sudah muncul mahkamah anak gitu. Iya gitu kan. Itu kan potret nyata gitu bahwa kita menyuarakan sekeras apa, mereka tetap menguncinya seperti apa. Saya pikir isu tambang juga tidak jauh-jauh lah dengan dari logika itu gitu loh. Itu yang menurut saya masih bahaya sekali ya. Iya deh, mudah-mudahan juga PP Muhammadiyah berpikir keras tentang ini. Ya, mudah-mudahan. Kalau kita dalam posisi sudahlah. Ya, epistemi community-nya digerakkan lah di Muhammadiyah kan orang-orang pintar kan banyak di universitas yang katakan Muhammadiyah itu kan organisasi yang terhitung paling modern dari sisi ini ya pengorganisasiannya ya. Iya, betul. Seharusnya kalau punya unit bisnis dan ekonomi juga paling bisa ngelola gitu. Paling bisa. Tapi yang sebegitu pun kita pernah beruji coba dan nggak menunjukkan hasil yang positif. Iya, gitu. Betul. itu yang harus dicermati itu saya pikir. Dicermati itu trapnya mungkin akan menimbulkan trap yang baru lagi. Kalau tadi kan Pak Ade bilang trap curse resource curse tadi itu kutukannya tadi itu kan ke masyarakat lokal. Ini bisa jadi kutukannya meluas, tidak hanya masyarakat lokal, tapi juga ke ormas-ormas. Betul, iya betul, setuju saya itu. Akan ada kutukan kita ada nanti. Kutukan kedua. Kita dilibatkan tapi nggak dapat apa-apa kan? Dapat apa-apa, ikut disalahkan lagi. Disalahkan itu. Jadi itu kutukannya itu saya pikir penting itu. Iya, bagus itu man. Gitu Mas Ade. Oke ya. Makasih banyak insight-nya. Kita obrol lagi. Nanti kalau misalnya ada keputusan baru atau gimana kita obrolkan lagi dan bisa kita kita hantam yang bisa kita hantam. Oke. Siap. Makasih banyak. Mudah-mudahan obrolan ini bermanfaat, terutama mereka yang punya kewenangan untuk mengambil kebijakan. Mudah-mudahan juga bisa mendengar suara-suara kritis semacam ini. Insyaallah ketemu lagi di pertemuan-pertemuan yang lain yang lebih mencerahkan, lebih kritis lagi insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.